Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Marilah kita menerima syafaat firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resok Sutoyo hari ini, Senin 22 Juni 2026. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiran saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Di bahasa Batak Toba, di baheni dang behatu bako, tunga anak dok. Alai molo anak laos pania doho marhitesian debata. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, orang-orang Kristen diingatkan tentang identitas baru di dalam Kristus yang mereka miliki. Sebelum mengenal Tuhan, manusia hidup di bawah perbudakan dosa, yang selalu dipandang sebagai hamba yang hidup dalam ketidakpastian, tidak layak, dan ketakutan akan hukuman. Hari ini banyak orang Kristen yang masih hidup dengan mentalitas hamba, selalu diliputi rasa bersalah dan merasa harus membuktikan diri agar Tuhan mengasihi mereka melalui kebaikan yang mereka perbuat ketika datang kepadanya. Namun firman Tuhan hari ini dengan tegas menyatakan bahwa melalui penebusan Kristus, kita bukan lagi seorang hamba, melainkan anak. Berkat anugerah dan karya penebusan Yesus Kristus, status kita telah diangkat dari perbudakan dosa menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai anak Allah, status kita melekat erat dengan hak sebagai ahli waris dari janji-janji Allah. Secara rohani, Allah telah menyediakan warisan jauh lebih besar daripada kekayaan dunia, yaitu jaminan keselamatan kekal, pengampunan dosa, damai sejahtera, dan kuasa Roh Kudus yang memulihkan hidup kita. Kesadaran akan identitas baru ini seharusnya mengubah seluruh cara hidup kita. Kita tidak lagi beribadah dan melayani karena terpaksa atau takut dihukum, melainkan hidup dengan penuh keyakinan dan ucapan syukur, seperti seorang anak yang mengetahui betapa besarnya kasih Sang Bapa. Ketika jalan hidup terasa sulit dan dua-dua belum terjawab, kesetiaan Tuhan tidak berubah. Ia memelihara dan memperhatikan setiap kebutuhan kita. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, melalui renungan hari ini, Tuhan mengundang kita untuk hidup sesuai dengan status kita yang baru. Marilah kita menanggalkan mentalitas budak dan mulai hidup dalam kemerdekaan rohani yang sejati. Jangan biarkan tekanan masa lalu atau kecemasan masa depan mencuri sukacita kita, sebab masa depan kita dijamin oleh Bapa Surgawi. Jangan biarkan rasa takut, bersalah, dan kegagalan masa lalu menentukan nilai hidup kita. Kasih Allah telah menerima kita sebagai keluarganya sendiri. Mari kita menjalani kehidupan ini dengan hidup dengan penuh integritas dan memancarkan karakter Kristus dalam setiap perkataan dan perbuatan sehari-hari. Ingatlah selalu bahwa di dalam Kristus kita semua adalah anak yang dikasihi, dihargai, dan dipelihara sempurna sampai kesudahan zaman. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu hari ini yang mengingatkan akan identitas sejati kami di dalam Kristus. Terima kasih karena Engkau tidak lagi memandang kami sebagai hamba, melainkan telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu
dan ahli waris kerajaan-Mu. Kurangkanlah segala ketakutan, tekanan rasa bersalah, dan kekhawatiran dari dalam hati kami. Tanamkanlah roh-Mu dengan kuat, agar kami mampu menjalani hidup ini dengan penuh kemerdekaan, integritas, dan ucapan syukur. Mampukan kami untuk memancarkan kasih-Mu kepada semua dan sesama kami, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, salam sehat, selamat menjalani hidup dengan penuh kemerdekaan, integritas, dan ucapan syukur. Immanuel.